Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Toko Gendis Jaya Channel. Teman-teman, di video kali ini Ibu akan berbagi tips mudah untuk memulai jualan jajanan lebaran di warung sembako ya. Nah, teman-teman, tips yang Ibu bagikan ini sifatnya berdasarkan pengalaman pribadi Ibu yang sudah Ibu lakukan selama Ibu berjualan di warung sembako Ibu. Nah, jadi jika dirasa pengalaman yang Ibu share ke teman-teman semua ini bisa diambil manfaatnya atau bisa dicoba untuk diterapkan di warung sembako teman-teman, silahkan boleh dicoba. Dan di sini Ibu hanya ingin sharing saja. Semoga sharing dari Ibu ini bisa membawa manfaat dan menginspirasi juga untuk teman-teman semua. Baiklah, kita langsung masuk ke tips yang pertama ya teman-teman. Tips yang pertama, teman-teman bisa menggunakan modal tambahan untuk belanja jajanan lebaran di warung sembako teman-teman ya. Kenapa Ibu menyarankan untuk pakai modal tambahan? Supaya ini nanti nggak ganggu fokus kita jualan di warung sembako kita yang memang sehari-hari kita jual, seperti minyak goreng, mie instan, kemudian popok bayi, sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Karena nanti fokus kita biar masing-masing untuk jajan lebaran tersendiri, kemudian untuk jualan keseharian juga sendiri, seperti itu ya. Nah, untuk modal tambahannya ini teman-teman bisa mengambil dari tabungan pribadi teman-teman ya. Usahakan untuk tidak menghutang juga untuk tambahan modal jualan jajanan lebarannya. Selanjutnya, untuk tips yang kedua, teman-teman bisa belanja jajanan lebarannya itu cukup sedikit saja stoknya, tapi ada beberapa varian yang teman-teman jual. Nah, di sini kalau untuk jajanan yang kaleng, teman-teman nggak perlu belanja yang sampai 1 dus, bisa dicoba 1 atau 2 kaleng terlebih dahulu ya. Atau kalau ada yang pesen jajan kaleng itu baru nanti dibelanjain, dengan catatan untuk orang yang pesan itu teman-teman juga mintain uangnya. Jangan teman-teman dulu yang belanjain, nanti takutnya kalau udah kebeli ternyata nggak jadi dibeli. Beda kalau misalkan pelanggan itu nitip bawain uang gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang jajanan los-losan yang kayak Ibu belanja yang nanti dibungkusin sendiri, itu cukup satu bal aja, atau satu bungkus besar aja belanjanya, dengan beberapa varian yang memang umumnya ada disajikan untuk jajanan lebaran di lingkungan teman-teman. Intinya stok nggak perlu banyak ya teman-teman, karena kan kita masih nyoba dulu untuk menambahkan varian dagangan di momen Ramadan. Selanjutnya ini ada tips yang ketiga, yaitu catat belanjaan di buku khusus. Nah, biasanya kan kita dapat nota belanjaan dari agen-agen kita belanja jajanan. Nah, kalau Ibu ini kan belanjanya ada di beberapa tempat, jadi untuk menghindari nota ini nanti hilang, Ibu tulis ulang di buku khusus untuk jualan jajan lebaran ini. Soalnya nanti nggak menutup kemungkinan kita akan bolak-balik membutuhkan informasi harga kulak jajanan lebaran ini teman-teman. Selanjutnya untuk tips yang keempat, teman-teman tentukan harga jual jajanan lebarannya. Nah, untuk keuntungan yang diambil dari jual jajanan lebaran ini, untuk Ibu pribadi itu Ibu ambil kisaran 2.000 sampai 5.000 rupiah. Karena ini momen 1 tahun sekali, jadi menurut Ibu diperbolehkan untuk ambil keuntungan lebih banyak dibandingkan
kita jualan produk-produk yang kita jual sehari-hari di warung sembako itu ya. Jadi contohnya kalau kayak ibu jual jajan kaleng seperti nabati kaleng, ini ibu dapat harga kulaknya itu 23.000, kemudian ibu jual harga 25.500. Jadi ibu ambil keuntungan 2.500 yang menurut ibu ini udah banyak, ambil keuntungan 2.500 untuk warung sembako. Baiklah, semoga penjelasan dari Ibu bisa diterima ya teman-teman. Lanjut ke tips yang kelima, catat semua transaksi penjualan untuk jajanan lebaran. Karena ini terkhusus momennya kita jualan jajanan lebaran, ini perlu juga dicatat transaksinya supaya nanti kita juga tahu tracknya. Jajanan yang paling laris itu apa. Jadi nanti kalau yang paling laris ini jajan, misalkan jajan A, B, C, itu nanti bisa kita ulangi lagi di tahun depan. Kemudian nanti kita juga bisa tahu untuk jajanan yang ternyata kurang diminati pelanggan itu adalah jajanan D, E, F, itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk tidak kita kulak lagi di tahun depan. Seperti itu. Kemudian kita juga manfaat dari mencatat transaksi ini kan, ini tadi kita pakainya kan modal tambahan juga. Jadi kita bisa tahu nih untuk jajanan lebaran kita ini modalnya udah balik atau belum dan lain sebagainya, biar nggak kecampur sama uang toko sehari-hari. Kalau ibu seperti itu teman-teman, tujuan ibu catat transaksi penjualan dari jajanan lebaran yang ibu jual di warung sembako ibu. Oke, selanjutnya tips yang ke-6 teman-teman adalah tidak diperbolehkan ada yang hutang. Jadi apapun itu ceritanya, kalau ada pelanggan yang ingin menghutang terlebih dahulu untuk jajanan lebaran yang dijual di warung sembako, bisa ditegaskan untuk tidak menghutangkan. Ya ini tadi karena yang kita pakai ini adalah modal tambahan, yang itu kita ngambil dari tabungan pribadi kita. Jadi selesai penjualan jajanan lebaran ini uang harus balik lagi ke tabungan. Jadi sangat tidak disarankan untuk memperbolehkan jajan lebaran ini dihutang. Ini sebenarnya juga nggak berlaku cuma untuk jajanan lebaran ya teman-teman. Untuk semua barang-barang yang ada di warung sembako juga seperti itu. Diusahakan seperti itu. Karena kalau ini tadi kan tujuannya kita ingin menambah omset karena momennya juga momen Ramadan. Tujuannya supaya tabungan kita itu biar nambah, bukan nanti malah ngendap atau berhenti di pelanggan-pelanggan yang hutang. Dan tips lagi, kalau misalkan ada pelanggan yang ingin keep atau nyimpen dulu jajanan lebaran di warung sembako kita, karena nanti biasanya tuh takut kehabisan atau takut nggak kebagian jajanan lebaran, jangan lupa dimintain DP ya teman-teman. Takutnya biasanya nanti kalau udah keep, biasanya terus bilangnya kan mau diambil dekat lebaran, tapi ternyata ada yang nggak diambil. Nah, jaga nih supaya nggak terjadi yang seperti itu, maka dimintain DP. Nanti kan kita sendiri juga yang dirugikan kalau seperti itu. Karena apa? Karena kan seharusnya jajanan lebaran yang kita display ini ada peluangnya untuk laku, tapi karena di keep dan nggak dikasih DP, kemudian ternyata dekat lebaran nggak diambil. Nah, tetap kita sebagai owner yang merasakan kerugiannya, karena yang seharusnya jajanan ini tadi bisa laku, tapi karena di keep kemudian nggak jadi laku. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, teman-teman bisa untuk meminta DP kepada pelanggan teman-teman di warung sembako yang ingin keep jajan lebaran. Kemudian untuk tips selanjutnya, teman-teman bisa mempromosikan jajanan lebaran di warung sembako teman-teman via sosial media ya,
baik melalui WhatsApp Story, kemudian Facebook ataupun Instagram. Sesuai dengan apa yang teman-teman punya, rajin-rajin aja untuk diupload supaya kalau memang teman-teman itu followers atau teman di Facebook atau ada yang nyimpan WhatsAppnya, teman-teman bisa tahu kalau di warung sembako teman-teman juga jual jajanan lebaran. Dan selanjutnya tips yang terakhir, teman-teman jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan supaya diberi pelanggan-pelanggan yang amanah, yang barokah untuk digerakkan hatinya berbelanja di warung sembako teman-teman. Selamat mencoba untuk tips-tips yang Ibu bagikan, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ibu. Untuk kali ini jangan lupa ya dukung channel Ibu dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.